Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Valentin, peserta Latsar CPNS tahun 2022, NDH 17, Angkatan 12, Jabatan Perawat Terampil di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Yang terhormat Widya Iswara Ibu Novi Sofianti SSMAP, izinkan saya untuk memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di RSUD Cibinong. Isu yang saya ambil di instansi terkait upaya mewujudkan smart governance yaitu yang pertama, belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di electronic medical record. Yang kedua, kurangnya kepatuhan pembatasan jumlah penunggu pasien. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan serah terima pasien preoperasi dari perawat poliklinik kepada perawat rawat inap. Yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan pengembalian obat sisa atau retur obat pasien pulang. Yang kelima, kurangnya kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh. Yang keenam, belum optimalnya pengisian kuesioner kepuasan pasien melalui Google Form. Untuk isu-isu yang saya ambil, ada ketidaksesuaian dengan aturan konsep manajemen ASN dan Smart ASN. Selain itu, jika isu tersebut tidak diselesaikan, akan ada banyak dampak dan banyak pihak yang terdampak terhadap isu-isu tersebut. Untuk isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di electronic medical record. Ketidaksesuaiannya yaitu yang pertama sebagai pelayan publik, belum optimalnya nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kedua sebagai smart ASN, belum optimalnya nilai integritas, profesional, dan penguasaan IT. Dampaknya ialah bisa terjadi kesalahpahaman antar tenaga kesehatan yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diberikan kepada pasien, yang tentunya dapat berakibat fatal. Dan pihak yang terdampak yaitu pasien, rekan kerja, dan rumah sakit sebagai tempat pemberi pelayanan. Isu yang kedua yaitu kurangnya kepatuhan pembatasan jumlah penunggu pasien. Ketidaksesuaiannya yaitu sebagai pelayan publik belum optimalnya nilai loyal, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua sebagai smart ASN yaitu belum optimalnya nilai hospitality dan networking. Dampak dari kurangnya kepatuhan pembatasan jumlah penunggu pasien yaitu dapat terjadi resiko penularan infeksi nosokomial yang tinggi, lingkungan perawatan menjadi tidak kondusif, dan pelayanan pada pasien menjadi terganggu. Akibatnya, pasien dan keluarga, tenaga kesehatan dan non-kesehatan, serta rumah sakit menjadi pihak yang terdampak dalam isu ini. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelaksanaan serah terima pasien preoperasi dari perawat poliklinik kepada perawat rawat inap. Ketidaksesuaiannya yaitu sebagai pelayan publik belum optimalnya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Yang kedua sebagai smart ASN, belum optimalnya nilai integritas, profesional, dan networking. Hal ini didasarkan kepada masih adanya oknum perawat yang melaksanakan handover dengan dititipkan kepada petugas lain. Dampak dari isu ini yaitu kesalahpahaman antar tenaga kesehatan yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diberikan kepada pasien yang dapat berakibat fatal yaitu salah operasi dan melanggar sasaran keselamatan pasien. Dan pastinya pihak yang terdampak dalam isu ini yaitu pasien, rekan kerja, dan rumah sakit. Isu yang keempat yaitu belum optimalnya pelaksanaan pengambilan obat sisa atau retur obat pasien pulang. Ketidaksesuaiannya yaitu sebagai pelayan publik belum optimalnya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Dan sebagai smart ASN belum optimalnya nilai integritas dan networking. Hal ini didasarkan dengan masih adanya temuan obat-obat pasien di ruangan yang menumpuk dan tidak dikembalikan ke farmasi pada saat pasien pulang. Sehingga dengan adanya penumpukan obat dapat terjadi kesalahan pemberian obat untuk pasien lain. Biaya perawatan pasien menjadi tinggi karena nilai obat akan ditambahkan ke dalam pembayaran dan dikhawatirkan akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memperjualbelikan obat tersebut. Adapun pihak yang terdampak dalam isu ini yaitu pasien, rekan kerja, serta rumah sakit. Isu yang kelima yaitu kurangnya kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh. Ketidaksesuaiannya yaitu sebagai pelayan publik belum optimalnya nilai berorientasi pelayanan dan sebagai smart ASN belum optimalnya nilai integritas, profesional, dan networking.
Isu ini didasarkan kepada nilai indikator mutu Rumah Sakit RSUD Cibinong pada tahun 2021, yaitu kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh sangat menurun dari standar pada bulan Juli tahun 2021. Apabila isu ini dibiarkan begitu saja, maka resiko cedera pada pasien karena jatuh akan tinggi. Hal ini dapat menyebabkan bertambah lamanya hari perawatan, biaya perawatan akan tinggi, bahkan kematian. Dan yang pasti, pihak yang sangat terdampak mengenai kurangnya kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh ini ialah pasien dan keluarga, serta perawat dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan. Isu yang keenam, belum optimalnya pengisian kuesioner kepuasan pasien melalui Google Form. Ketidaksesuaiannya yaitu sebagai pelayan publik, belum optimalnya nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Sebagai Smart ASN, belum optimalnya nilai penguasaan teknologi informasi. Hal ini didasarkan kepada belum tersosialisasinya kepuasan pasien melalui Google Form, sehingga kuesioner ini sering terlupakan. Padahal kuesioner kepuasan pasien sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan pelayanan yang tiada henti. Dampaknya ialah capaian kepuasan pasien tidak maksimal, kurangnya upaya perbaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang akan berdampak kepada pasien, keluarga, perawat, dan rumah sakit. Dari keenam isu tersebut, saya coba memprioritaskan masalah dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Di mana setelah saya analisis menggunakan skala 1-5, didapatkan bahwa isu yang akan saya ambil yaitu kurangnya kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh. Karena setelah dianalisis, skor yang paling tinggi yaitu jatuh kepada kurangnya kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh dengan skor 13. Setelah prioritas masalah diambil, saya mencoba menganalisisnya dengan fishbone, yaitu pada kurangnya kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh disebabkan oleh man, method, material, mesin, dan measurement dan environment, di mana diantaranya disebabkan oleh manusia, yaitu belum optimalnya edukasi pencegahan jatuh oleh perawat kepada pasien maupun keluarga pasien. Untuk yang kedua, metode, yaitu intrusi edukasi risiko jatuh kurang jelas sehingga perawat mengedukasi hanya dengan panduan yang ada. Yang ketiga, material, yaitu kurangnya media edukasi pencegahan jatuh di ruang perawatan. Yang keempat, yaitu mesin, yaitu form monitoring jatuh dalam electronic medical record belum dilaksanakan dengan optimal. Yang keempat, yaitu measurement, yang didasarkan kepada data kepatuhan upaya pencegahan jatuh yang didapat pada tahun 2021 belum mewakili proses secara menyeluruh mengenai tahapan upaya pencegahan jatuh. Dan yang terakhir, environment atau lingkungan, di mana resiko pencegahan jatuh ini sangat tinggi berdasarkan dengan kondisi pasien dan usia pasien serta perubahan kesadaran pasien dan lain sebagainya. Selain itu, dalam upaya pencegahan, tingkat pendidikan dan suasana lingkungan saat edukasi sangat mempengaruhi. Sehingga dari penyebab tersebut mengakibatkan kurangnya kepatuhan upaya pencegahan pasien resiko jatuh di rumah sakit. Adapun gagasan kreatif dalam penyelesaian isu tersebut yaitu yang pertama, melaksanakan edukasi pencegahan jatuh pada pasien dan keluarga. Yang kedua, melaksanakan diskusi bersama rekan sejawat mengenai pentingnya mengoptimalkan form monitoring di electronic medical record sebagai upaya pencegahan jatuh. Yang ketiga, membuat media edukasi upaya pencegahan risiko jatuh. Yang keempat, kampanye pencegahan risiko jatuh secara terus-menerus. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana guna pencegahan jatuh, seperti memastikan handrail tempat tidur berfungsi, roda bed berfungsi, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.